Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya ingin meminta maaf karena wajah saya tidak terlalu terlihat karena minimnya penerangan di sini. Dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isma Halidatul Ahyar dengan NIM 2122036 dari kelas A1 2021. Di sini saya akan mengerjakan proyek yaitu dari mata kuliah English Specific Purpose. Dan pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari pendahuluan ISP atau asal mula ISP beserta referensinya. ISP atau English for Specific Purpose muncul pada akhir 1960-an karena kebutuhan spesifik dunia kerja dan pendidikan tinggi akan bahasa Inggris. Seperti contohnya, dari mulai pertumbuhan ekonomi. Di sini memulai perdagangan global mendorong kebutuhan bahasa Inggris dan diluncurkan oleh Stevens pada tahun 1988. Lalu selanjutnya, pada revolusi linguistik, ada juga revolusi linguistik yang berarti penelitian linguistik yang fokus pada kebutuhan praktis komunikasi yang diluncurkan oleh Hutchinson and Waters pada tahun 1987. Dan yang terakhir juga ada tekanan pendidikan atau kurikulum berbasis spesialisasi untuk tujuan akademik atau profesional yang diciptakan oleh Robinson pada tahun 1991. Yaitu yang selanjutnya alasan belajar ISP atau yang pertanyaan, alasan mahasiswa IKIP Siliwangi harus memahami ISP. Yaitu yang pertama, karena mahasiswa harus membekali calon pendidik dengan kemampuan menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan para siswa, dan juga mempersiapkan menghadapi konteks pembelajaran yang lebih spesifik di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Lalu juga menyelaraskan kompetensi guru bahasa Inggris dengan standar global pendidikan. Lalu, yang ketiga, ada pendekatan dan produk ISP. Di sini ada mengidentifikasi pendekatan dan produk ISP atau pendekatan pertama itu yang disebut approach. Atau yang pertama itu disebut Target Situation Analysis atau TSA yang fokus pada situasi bahasa di dunia nyata, dan juga ada Learning Centered Approach yang fokus pada proses pembelajaran siswa. Yaitu ada juga produk ISP yaitu materi pelatihan bahasa untuk English for Business, English for Tourism, atau English for Aviation. Dan next, sebelumnya karena saya tidak mencantumkan di PPT, agar singkat saya akan menjelaskan pertanyaan selanjutnya, yaitu yang keempat ada identifikasi language description, yaitu yang artinya mahasiswa dapat menggunakan analisis linguistik untuk melihat struktur kalimat, kosakata teknis, dan diskursus yang relevan di setiap bidang keilmuan. Itu pendapat yang diambil dari Hutchinson dan Waters pada tahun 1987. Dan yang kelima, ada juga perkembangan theories of learning pada ISP. Memahami metode pengajaran ISP membutuhkan pendekatan praktis. Nih contohnya, ada metode task-based learning, yaitu menyediakan tugas terkait pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan yang spesifik bagi siswa. Dan ada juga content-based instruction. Apa itu content-based instruction? Yaitu materi berbasis konten dari bidang profesi siswa. Dan yang selanjutnya ada di slide lagi, yaitu need analysis. Apa itu need analysis? Kemampuan identifikasi kebutuhan siswa, lakukan wawancara atau survei atau analisis tugas akademik atau profesional mereka. Kita bisa menganalisis kebutuhan mereka secara akademik. Contoh, siswa fisioterapi memerlukan istilah teknis dalam praktik fisioterapi. Dan selanjutnya, pemahaman approach to course design itu ada di nomor 7. Ini membahas dulu pemahaman approach to course design. Course design itu membantu guru menyesuaikan materi dan aktivitas belajar juga.
dengan tujuan, yaitu tujuan atau goal spesifik pada profesi atau akademik, dan kebutuhan belajar learning needs, yaitu praktis dan terfokus pada dunia nyata. Dan yang kedelapan, jenis-jenis silabus pada ISP sesuai di slide di depan. Skill-based syllabus, yaitu fokus pada keterampilan tertentu seperti menulis laporan, dan lainnya. Ada juga lexical syllabus, yaitu berfokus pada kosakata teknis. Juga ada situational syllabus berdasarkan konteks tertentu seperti wawancara. Jadi ada jenis-jenis silabus, itu ada 3. Yang pertama skill-based syllabus, yang kedua lexical syllabus, dan yang ketiga itu situational syllabus. Dan yang kesembilan, itu ada konsep material evaluation dalam ISP. Kriteria evaluasi itu ada 2, yaitu relevansi dengan kebutuhan siswa, dan yang kedua itu kesederhanaan materi. Dengan tujuan memastikan efektivitas penggunaan materi. Dan yang ke-10 itu materials design dalam ISP. Itu ada 2 berdasarkan pemahaman saya, dan itu dapat membantu siswa memahami bahasa berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Dan penerapannya yaitu membuat latihan dialog, profesi atau teks terkait bidang tertentu. Dan yang ke-11, pemahaman konsep metodologi sesuai slide di depan. Itu yaitu pemahamannya secara metodologi di ISP lebih fleksibel, menyesuaikan kebutuhan spesifik seperti penggunaan simulasi, diskusi kelompok, atau bisa studi kasus. Dan ini ada juga penjelasan konsep evaluasi di ISP atau evaluasi pembelajaran ISP. Itu ada 2. Ada penjelasannya, yaitu evaluasi itu bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa dan keberhasilan materi yang diajarkan oleh guru. Dan contohnya, tes lisan untuk mengukur kemampuan komunikasi yang profesional. Lalu peran guru dalam ISP, betapa pentingnya itu peran guru dalam ISP. Peran guru ISP, dan saya pertama menjelaskan dulu peran guru dalam ISP. Guru ISP harus adaptif dan ahli di bidangnya untuk mengarahkan siswa hasil belajar yang spesifik dan relevan. Jadi jangan sampai para guru itu lintas jurusan, misalnya lulus dari S1 Bahasa Inggris tetapi mengajar yang lain, mata pelajaran yang lain gitu misalnya. Dan guru dapat menyenangkan dalam ISP, itu penting juga, tidak kalah penting, karena pendekatan santai itu dapat memotivasi siswa belajar dan menciptakan suasana yang nyaman, jadi tidak terlalu tegang, misalnya melalui humor atau aktivitas interaktif. Yaitu selanjutnya, pengalaman meningkatkan kemampuan ISP. Oke, selanjutnya saya jelaskan lewat lisan. Pengalaman meningkatkan lewat kemampuan ISP. Yang pertama, mengikuti pelatihan atau workshop ISP atau workshop-workshop tentang ISP. Kita bisa join, ada itu banyak. Lalu membaca referensi ISP seperti karya Hasin Chen dan Waters, itu menciptakan pembaruan-pembaruan tentang ISP. Dan terakhir, berlatih mengembangkan materi sesuai kebutuhan siswa. Lalu sudah cukup untuk materinya karena sudah habis. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang ISP dan menemani saya mengerjakan proyek mata kuliah ISP. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.